Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari observasi terkait dengan masalah program linear yang kami lakukan observasi di rumah makan Safudi. Baik, adapun kami dari kelompok satu beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Aidil Fikra, di mana Aidil Fikra akan membahas terkait dengan latar belakang observasi sampai dengan hasil wawancara yang berupa estimasi harga dari bahan baku. Selanjutnya, Anissa Huria akan membahas terkait dengan pengolahan data sampai dengan cara menentukan solusi atau keuntungan maksimum yang diperoleh di toko Safudi. Nah, dan yang terakhir itu saya sendiri Irfan Pratamamrin yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini, sekaligus yang akan menjadi presenter terakhir yang akan membahas terkait dengan analisis sensitivitas. Baik, untuk pembahasan terkait latar belakang, saya persilakan kepada saudara Aidil Fikra. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam. adalah adalah latar belakang istilah observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yaitu melihat dan memperhatikan. Nah, istilah observasi ini yaitu mencatat fenomena yang muncul serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pada dasarnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, adapun waktu dan tempat wawancara, yaitu kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari atau pada tanggal 5 November 2023 pukul 17.00 sampai selesai bertempat di Jalan Malengkeri Raya nomor 44 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, adapun Tujuan wawancara dari kegiatan ini kami lakukan yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala biaya, sumber daya, bahan dari usaha jualan ayam yang dapat diprogram linearkan. Nah, topik wawancara. Adapun topik dari wawancara ini yaitu mengenai jenis jualan sumber daya, biaya, serta keuntungan yang diperoleh berdasarkan dari hasil jualan. Nah, hasil wawancara pertama pada hari Minggu 5 November 2023. Kami melakukan observasi di toko makanan cepat saji yaitu Zapudi yang terletak di Jalan Malengkeri Raya nomor 44 Makassar. Selama kunjungan kami berhasil mewawancarai Kak Nurul yaitu seorang kasir di toko Zapudi. Dalam wawancara ini kami mendapatkan berbagai informasi menarik tentang produk dan operasional toko ini. Hasil wawancara kedua, Kak Nurul menjelaskan bahwa di toko Zabudi ini tersebut terdapat 3 jenis menu ayam yang dijual, yaitu ayam crispy, ayam geprek, serta ayam bakar. Nah, harga jual untuk ayam geprek dan ayam crispy adalah sebesar Rp9.000 per orang. Namun, Zabudi juga menawarkan paketan yang mencakup ayam geprek atau ayam crispy dengan nasi dan ST seharga Rp12.000 saja. Untuk ayam bakar, harga jualnya adalah Rp12.000 jika hanya ayam dan Rp18.000 jika memilih paketannya, yang dimana paketannya sudah termasuk nasi dan ST. Kak Nurul juga menjelaskan bahwa toko Zapudi menghasilkan keuntungan yang cukup menguntungkan, itu sekitar 50% dari pendapatan harian. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini sangat berjalan dengan baik. Nah, adapun estimasi harga dari bahan serta banyaknya bahan tersebut, yaitu yang pertama ayam frozen sebanyak 75 potong dengan harga Rp1.875.000. Bahan baku yang kedua yaitu tepung serbaguna. Persediaannya sebanyak 100.000 gram dengan harga Rp27.000. Bahan baku selanjutnya yaitu mentega sebanyak 1.000 gram dengan harga Rp37.000.
dan bahan baku terakhir yaitu minyak bimoli sebanyak 100.000 mili dengan harga Rp55.000. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan oleh Saudara Aidil Fikra. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Anissa Huria untuk memaparkan terkait dengan pengolahan data. Baik, untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini ada pengolahan data. Pertama itu kita misalkan X1-nya itu banyaknya ayam geprek yang dibuat dan X2-nya itu banyaknya ayam crispy yang dibuat dengan catatan masing-masing dalam satuan satu paket ayam. Nah, selanjutnya ada menentukan fungsi tujuan. Setelah memisalkan kita menentukan fungsi tujuan. Karena kita estimasikan masing-masing produk ini keuntungan yang sama, yakni 50%, maka untuk menentukan keuntungan yang didapatkan dalam penjualan perpaketan ayamnya, itu masing-masing harga jual produk kita kalikan dengan keuntungan yakni 50%. Di mana eh, banyaknya ayam geprek ini atau X1 itu 50/100 dikali dengan 12.000 dengan harga ayam gepreknya dengan menghasilkan 6.000. Jadi keuntungan dari ayam geprek ini Rp6.000. Dan X2-nya juga sama, 50/100 dikali dengan 12.000 dengan harga ayam crispy ini dan menghasilkan keuntungan Rp6.000. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi tujuan terkait permasalahan tersebut adalah Zmax sama dengan 6.000 X1 tambah 6.000 X2. Next. Nah, selanjutnya setelah menentukan fungsi tujuan, kita menentukan fungsi kendala. Adapun kendala-kendala yang kami dapatkan dalam observasi kami itu ada 3. Pertama, ada kendala bahan ayam frozen, kedua ada kendala bahan tepung serbaguna, dan terakhir ada kendala minyak bimoli. Nah, di kendala bahan ayam frozen ini, itu X1 ditambah X2 itu lebih kecil atau sama dengan total ayam frozen yang tersedia, atau total ayam frozennya itu ada 75. Terus kendala yang kedua itu bahan tepung serbaguna. Nah, bahan tepung serbaguna ini ada kendala bahan tepung serbaguna ini ada 65 X1 ditambah 65 X2 kurang dari total tepung serbaguna yang tersedia atau totalnya itu 1.000. Terakhir ada kendala minyak bimoli. X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan total kecap yang tersedia, di mana 400 X1 ditambah 400 X2 lebih kecil sama dengan 1.000. Next. Selanjutnya itu menentukan solusi. Dalam model matematika pertama kita misalkan X1-nya seperti yang tadi, itu X1-nya banyaknya yang geprek yang dibuat dan X2-nya itu banyaknya ayam crispy yang dibuat. Di mana fungsi tujuannya itu Zmax sama dengan 6.000 X1 ditambah 6.000 X2. Dan fungsi kendalanya itu pertama ada kendala ayam frozen dalam satuan potong. Itu X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 75. Dan yang kedua kendala tepung serbaguna itu 65 X1 ditambah 65 X2 lebih kecil sama dengan 1.000. Dan kendala minyak bimoli itu 400 X1 ditambah 400 X2 lebih kecil atau sama dengan 1.000. Di mana kendala tan negatifnya yaitu X1 dan X2 ini lebih besar atau sama dengan 0. Next. Nah, setelah itu kita bentuk baku. Bentuk baku dari fungsi tujuannya itu Zmax sama dengan
6.000x1 ditambah 6.000x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3. Di mana fungsi kendala dari bentuk baku ini x1 ditambah x2 ditambah x1 sama dengan 75. Yang kedua 65x1 ditambah 65x2 ditambah x2 sama dengan 1000. Yang ketiga 400x1 ditambah 400x2 ditambah x3 sama dengan 1000, di mana x1, x2, s1, s2 dan s3-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan pada tabel iterasi semua kendala-kendala dan fungsi tujuannya yang ada, di mana X1-nya dan X2-nya ini dimisalkan sama dengan 0, di mana jadi variabel dasarnya itu S1 dan S2 dan S3. Dari tabel iterasi pertama itu kita bisa lihat bahwa kolom kuncinya itu ada pada X2 karena memiliki nilai terbesar dari semua kolom X1, X2, S1, S2 dan S3. Nah, adapun baris kuncinya itu kita dapat tentukan dari hasil B dikali dengan kolom kunci, yaitu B itu dibagi dengan kolom kunci. Yaitu di mana kolom kuncinya tadi X2, jadi hasil dari nilai dari B ini dibagi dengan nilai dari X2. Sehingga kita bisa lihat di sini pada kolom itu B per AI-nya itu yang paling kecil itu menentukan baris dari kuncinya. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai terkecilnya itu 2,5 yang ada pada baris S3. Jadi kita bisa ketahui bahwa baris kuncinya itu ada pada S3 dan eee eee, nilai kuncinya itu 400 yang ada pada kolom X2 dan baris S3. Nah, selanjutnya kita dapat nilai baru setelah mendapatkan kolom kunci dan baris kuncinya, yaitu pada tabel solusi. Karena kenapa bisa disebut dengan tabel solusi? Karena hasil dari ZJ dan CJ kurang ZJ-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi kita sebut dengan tabel solusi dari iterasi sebelumnya. Next. Nah, setelah memasukkan data yang kita peroleh ke dalam Excel, itu kita memperoleh tabel seperti di slide sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai optimum yang kita peroleh yakni sebesar 22.500. Dengan kata lain, dengan faktor-faktor kendala di atas itu kita dapat memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari toko Zafudi ini, yakni sebesar Rp22.500.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan oleh rekan saya, Saudari Yani Sauria. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan analisis sensitivitas. Nah, di sini adapun analisis sensitivitas yang kami lakukan itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah perubahan koefisien fungsi tujuan. Nah, di sini kami tampilkan tabel simplex awal. Tabel solusi dari permasalahan program linear yang telah dipaparkan sebelumnya, di mana di sini pada perubahan koefisien fungsi tujuan itu terbagi dua, ada perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non basis serta perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Nah, yang pertama di sini kita ingin ubah koefisien fungsi tujuan variabel non basisnya. Nah, dalam kasus ini kita ingin memisalkan ada perubahan nilai X1 pada fungsi tujuan. Nah, pertanyaannya itu adakah rentang nilai optimal? Maksudnya apakah ada nilai optimalnya itu nanti berubah atau tidak? Nah, di sini
kita misalkan pada kolom X1 itu kita ganti dengan alfa. Nah, sehingga kita hitung nilai set J-nya, kita peroleh 9.000, 9.000, 22,5. Selanjutnya kita hitung nilai set besarnya, yaitu set J minus JJ, yaitu kita peroleh nilai 9.000 dikurang alfa. Sehingga kita memperoleh persamaan 9.000 dikurang alfa harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena ini merupakan, karena kita ingin nilai maksimumnya. Jadi, karena kita ingin memaksimumkan. Jadi, ini kita persamanya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai alfanya itu harus lebih kecil atau sama dengan 9.000. Nah, di mana di sini kita estimasikan nilai alfa itu adalah 8.000. Maka kita peroleh nilai dari C1 baru adalah 9.000 dikurang 8.000 adalah 1.000. Nah, artinya koefisien dari X2 di barisan set ini tetap positif. Artinya tetap optimal. Nah, jadi jika pada fungsi tujuan koefisien dari X1 ini lebih kecil daripada 9.000, maka solusi optimalnya tidak berubah. Nah, selanjutnya itu perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basisnya. Nah, di sini kami tampilkan lagi tabel solusi. Nah, dalam kasus ini misalkan ada perubahan nilai X2 pada fungsi tujuan. Nah, di sini yang kita ubah adalah variabel basisnya atau nilai dari CB-nya, yaitu kita ubah yang pada kolom X2 dari nilai 9.000 kita ubah jadi alfa. Nah, selanjutnya kita lakukan, kita hitung nilai ZJ dan nilai CJ min ZJ-nya sehingga kita peroleh persamaan 6.000 min alfa, 0,0025 alfa, dan kita peroleh nilai optimumnya. Nilai optimumnya itu adalah 2,5 alfa. Nah, selanjutnya kita peroleh 3 persamaan. Yang pertama itu 6.000 dikurang alfa sama dengan 0. Kita peroleh alfanya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya 0,025 alfa lebih besar sama dengan 0. Kita peroleh alfanya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang terakhir itu untuk nilai setnya adalah 2,5 alfa lebih besar atau sama dengan 0. Atau nilai alfanya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa rentang alfanya yang memenuhi kondisi tersebut adalah alfa di antara 0 sampai dengan 6.000. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Yang kedua itu adalah perubahan nilai kanan fungsi kendala. Nah, di sini uh, uh, kami tampilkan kembali tabel simplex, tabel solusi dari permasalahan program linear. Di sini kita ingin ubah nilai kanan fungsi kendalanya. Yang pertama itu dari tabel sebelumnya ini kita bisa peroleh dua matriks. Yang pertama itu matriks B dan matriks inverse dari B, matriks inverse dari B-nya, di mana matriks B ini kita peroleh dari X1, 165 dan 400. Nah, untuk kolom ketiga. Nah, terus untuk matriks inverse dari B-nya ini, sebenarnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus inverse matriks, yaitu 1 per determinan dikali adjoint. Namun untuk cara gampangnya itu kita bisa langsung lihat tabel solusi dari permasalahan program linearnya itu, yaitu kita bisa lihat pada kolom S1, S2, S3. Di situ kita bisa langsung dapatkan matriksnya. Nah, selanjutnya yang pertanyaannya adalah berapakah rentang sensitivitas jika ada perubahan nilai kanan pada kendala kedua? Nah, kendala yang kedua itu tadi adalah ini S2 pada baris S2, yaitu 65X1 ditambah 65X2 lebih kecil atau sama dengan 1000, di mana nilai 1000-nya ini nanti kemungkinan besar itu ingin kita ubah. Nah, pertanyaannya itu apakah ada perubahannya? Nah, maka untuk mengetahui itu kita peroleh kita peroleh persamaan seperti di bawah, yaitu B inverse dikalikan dengan B, di mana B ini adalah nilai kanan dari tabel simplex awalnya, di mana nilai kanannya itu adalah 75, 100, 1000, dan 1000, di mana 1000 ini kita gantikan dengan alfa pada baris S2, sehingga kita peroleh matriks 75, alfa, dan 1000. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian matriks sehingga kita memperoleh nilai 75, alfa, dan 2,5. Nah, sehingga didapatkan alfanya itu harus lebih besar sama dengan 0, sehingga alfa yang memenuhinya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas yang ketiga, yaitu adalah perubahan pada koefisien teknis.
Nah, di sini misalkan Kak Nurul ingin menambahkan komposisi bahan dan porsi untuk ayam yang ia jual, sehingga Kak Nurul ini menambahkan satu ayam crispy, 30 gram tepung serbaguna dan 50 gram minyak dimolida. Di sini ada kesalahan penulisan, di sini harusnya setengah dari 60 dan setengah dari 100. Nah, sehingga kita tuliskan di original formnya itu X1 tambah X2 ditambah X2, di mana X2 adalah satu ayam crispy, 30 X2 adalah 30 gram tepung serbaguna, dan 50 X2 merupakan 50 gram minyak bimoli. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk augmented-nya sehingga kita peroleh persamaan baru seperti yang tertera pada slide di slide tersebut, di slide di sini. Nah, selanjutnya untuk yang augmented-nya itu kita buatkan tabel. Nah, seperti yang tertera pada gambar di sini saya highlight yang kolom kedua karena di sini ada terjadi perubahan koefisien teknis ya. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi sehingga kita peroleh nilai keuntungan maksimalnya itu adalah 20.000. Nah, di selanjutnya kita lakukan perkalian matriks. Di sini ada 4 matriks, ada matriks A dikali J, matriks AJ, matriks B, dan matriks B dikali bintang. Nah, di mana untuk mencari matriks A bintang J itu adalah perkalian dari B matriks B bintang dikalikan dengan AJ, di mana AJ-nya ini adalah A2. A kolom kedua di mana 1, 30, 50 ini adalah koefisien teknis yang 1, 30, dan 50. Selanjutnya untuk B bintangnya ini adalah nilai dari tabel solusi 1, 1, 0. Kita bisa lihat diagonalnya ini 1, 1, 0,00222. Nah, di sini tabel S1, S2, S3 atau nilai dari variabel selingnya itu kita masukkan ke dalam matriks B bintang. Nah, sehingga kita kalikan matriks A2-nya ini dengan matriks B sehingga kita peroleh matriks baru yaitu 1, 30, dan 0,111. Nah, selanjutnya nilai dari 1, 30, dan 0,111 ini kita masukkan ke dalam tabel simplex yang tadi kita ganti yang X2-nya menjadi nilai yang baru. Selanjutnya kita lakukan iterasi lagi sehingga kita peroleh nilai dari CJ minus CJ-nya itu sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh nilai CJ-nya itu sama dengan 180.000. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa terjadi penambahan keuntungan yang darinya itu 22.000 ketika ditambahkan berupa satu ayam crispy, ditambahkan juga berupa apa tadi? Ditambahkan juga 30 gram tepung serbaguna dan 50 gram minyak bimoli, ternyata keuntungan yang diperoleh itu meningkat menjadi 180.000. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Yang keempat itu adalah penambahan kubah baru. Nah, di sini misalkan ditambahkan kubah baru yang berupa yaitu ayam bakar yang kita misalkan dengan X3, di mana koefisien X3 pada fungsi tujuannya adalah 9.000, koefisien X3 pada fungsi kendala pertama adalah 1, koefisien X3 pada fungsi kendala kedua adalah 0, dan koefisien X3 pada fungsi kendala ketiga adalah 0. Nah, di sini karena ada kubah baru X3, nah di sini kita tambahkan X3 ya. Oke. Nah, terus selanjutnya X3 ini ada satu kolom baru X3, di mana di sini koefisien untuk baris pertama itu adalah 1, baris S2-nya itu adalah 0, dan baris S3-nya adalah 0. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi, di mana kita dapat kolom pivotnya adalah 400. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi sampai kita peroleh tabel solusinya yaitu 675.000 rupiah. Nah, di mana kita bisa simpulkan bahwa terjadi penambahan keuntungan ketika Kak Nurul ini menambah kubah baru berupa ayam bakar, maka terjadi perubahan keuntungan yang dari awalnya cuma 22,5 menjadi 675.000 rupiah. Nah, dan yang selanjutnya adapun analisis sensitivitas yang terakhir adalah penambahan kendala baru.
Nah, di sini misalkan kita tambahkan kendala lain yaitu mentega, di mana kita estimasikan bahwa nilai dari total mentega yang diproduksi sama Kak Nurul itu adalah 1000 gram. Nah, dalam satu kali produksi itu membutuhkan 40 gram. Jadi 40x3 itu harus lebih kecil atau sama dengan 1000. Em, Nah, selanjutnya di sini kita lakukan iterasi lagi, namun sebelumnya di sini kami tampilkan tabel simplex awal, di mana karena terjadi penambahan kendala baru, maka terjadi penambahan baris baru atau terjadi penambahan persamaan baru, di mana di sini pada baris S3, di sini kita bisa lihat terdapat koefisien baru yaitu 40, 40. Oke. Nah, 40 ini sama dengan 1000. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi sehingga ini adalah 40 adalah kolom pivotnya sehingga kita jadikan dia satu. Selanjutnya untuk iterasi kedua itu yang menjadi kolom pivot adalah 400. Ini 400-nya kita jadikan satu lagi, kita lakukan OBE. Nah, selanjutnya sehingga kita memperoleh tabel solusi dari permasalahan program linear tersebut. Nah, di mana pada pada nilai CJ yang kita peroleh itu adalah sebesar 247.500. Nah, sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa ketika Kak Nurul menambah eh, kendala baru yakni mentega, maka Kak Nurul ini mendapatkan penambahan keuntungan sebesar yang darinya cuma 22,5 menjadi 247.500. Nah, baik itulah tadi eh, pemaparan yang telah kami bawakan pada presentasi di kesempatan kali ini. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Irfan.